teman-teman semuanya, siapkan posisi nyaman karena waktunya Mandari bercerita. Kali ini aku mau ceritain hasil resensi aku tentang buku Animal Farm karya George Orwell. Ya simpelnya tentang hewan-hewan di peternakan gitu sih. Masa ceritanya di kandang kayak gini sih? Ini kan bukan cerita tentang peternakan hewan biasa. Makanya dengerin dulu ya ceritanya. Membinatangkan atau memanusiakan? Bagaimana jadinya ketika revolusi yang diperjuangkan dengan berbalur darah dan keringat malah melahirkan suatu penindasan baru? Ini merupakan denyutan pertanyaan yang sangat besar dalam novel Animal Farm. Dulu, fabel digunakan untuk menceritakan dongeng yang gemas atau monoton. Iya guys, seimut ini. Namun di novel ini, hewan digunakan sebagai cerminan politik manusia. Semua hewan setara. Awalnya, hingga akhirnya pemberontakan itu terjadi, yaitu pengusiran Pak Jonas sebagai pemilik peternakan Manor. Para hewan sih berpikir ini adalah angin baru, tapi tanpa mereka sadari, ini adalah pembuka dari suatu neraka baru. Seiring waktu, terjadi pergesekan sehingga Snowball berhasil terusir dan Napoleon mengambil kuasa penuh. 7 prinsip yang memang dari awal adalah sebuah keyakinan bersama, perlahan malah diperalat dan dijadikan bahan untuk eksploitasi sampai titik terakhir. Menindas kalangan bawah Dan mengangkat tinggi kalangan atas, sehingga suaranya menjadi semua hewan setara, tapi beberapa lebih setara. Aku menemukan bahwa memilih hewan sebagai tokoh adalah cara Orwell dalam menyimbolkan manusia dan kelas tertentu. Ya, dengan cara ini pembaca bisa dapat menemukan tentang bagaimana pola dan perilaku manusia yang tersirat di dalamnya. Hewan-hewan di sana diberi kemampuan seperti manusia, berbicara, berpolitik, bekerja, dan masih banyak lagi. Pada lapisan lain, sang penulis mengonfirmasi bahwa buku ini merupakan alegori terhadap revolusi Rusia tahun 1917. Kekuatan alegori Orwell juga dilihat dengan bagaimana dia memilih dengan tepat hewan apa menjadi siapa. Boxer direpresentasikan sebagai kuda kuat, rajin dan loyal sebagai cermin kelas pekerja untuk kepentingan bersama yang malah dieksploitasi. Persoalan tajam muncul ketika yang awalnya revolusi dijanjikan untuk sebuah hidup tatanan baru malah menghasilkan penindas yang baru. Napoleon melindungi kekuasaannya dengan propaganda dan tipu daya politik. 7 prinsip awal diubah dan membatasi pintu informasi sehingga masyarakat tidak bisa berpikir kritis dan mempertanyakan semua perubahan yang telah terjadi. Buku ini memiliki kekuatan besar tentang bagaimana George Orwell mengolah satir politik menjadi cerita yang sederhana dan unik dengan menggunakan hewan sebagai tokoh. Peran masyarakatnya hampir lengkap, mulai dari yang idealis, pekerja keras, pengikut, skeptis, hingga oportunitis. Ceritanya itu nggak bertele-tele, tapi tetap memperlihatkan proses. Contohnya, si Napoleon, si pemimpin itu, dia nggak langsung jadi pemimpin absolut, tetapi dia melalui proses yang secara perlahan menjadi penguasa yang otoriter. Bagdi Sumanto sebagai penerjemah juga mampu untuk menggunakan kalimat sederhana dan tidak banyak kosakata sulit. Amanatnya sangat tersampaikan. Penindasan tidak selalu hadir ketika seseorang mengambil kekuasaan, tetapi ketika masyarakat kehilangan kemampuan untuk mempertanyakan. Menurut aku, sebagai novel alegori, pembaca awam bisa aja kurang tahu nih tentang apa sih lapisan makna yang ada di dalam cerita itu. Dan sayang banget, karena banyak dari tokoh itu dibuat bodoh dan bodoh amat. Ketika mereka diberikan perubahan sedikit demi sedikit, ada tokoh yang memaklumi hal tersebut, dan ada tokoh yang mulai sadar tapi dia diam. Dengan hal itu, tidak ada penyelesaian konkret. Selain itu, sebagai pembaca, aku tidak diberitahu tentang bagaimana detail cara berpikir Napoleon si pemimpin, juga tokoh-tokoh yang lain. Cerita ini kan dibuat sekitar tahun 1945-an. Jadi memang banyak menggunakan hal-hal yang tenar pada masanya, seperti koran News of the World. Ya, sebagai pembaca jadinya harus banyak-banyak searching sih. Ini adalah realita tentang bagaimana kekuasaan dan penguasa bisa menulis kebenaran versi tersendiri. Mirisnya, bukan hanya tentang Napoleon yang menjadi pemimpin yang licik, tetapi kan dia dulu juga bagian dari revolusi itu. Buku ini menyuguhkan tentang bahwasannya propaganda itu tidak selalu tentang kebohongan besar, melainkan tentang kebenaran yang dipilih, kemudian informasi yang disembunyikan oleh para manipulator. Orwell menggantikan manusia dengan hewan bukan semata untuk menggantikan saja, tetapi untuk menunjukkan bahwa kekuasaan, kebohongan, dan kelicikan itu bisa datang dari berbagai bentuk. Ya, pada akhirnya kita tidak dapat membedakan mana babi dan mana manusia, dan apakah manusia yang dibabikan atau babi yang dimanusiakan.